Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pelajaran sejarah wajib atau sejarah Indonesia kelas 12 bersama saya, Aya Sofia Martini. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah kontribusi bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia, di antaranya ASEAN, non-blok, dan misi Garuda. Apa manfaatnya bagiku? Yang pertama, mengetahui sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia dan konsisten berpartisipasi aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. Dan bisa mengevaluasi kontribusi bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia, di antaranya ASEAN, non-blok, dan misi Garuda. Kita akan bahas tentang ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. Anggota ASEAN yaitu saat didirikan ada Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan kemudian Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar berbarengan bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Sekretariat ASEAN yaitu di Jakarta, Indonesia. Kemudian ada gerakan non-blok, Non-Aligned Movement, merupakan organisasi internasional bermula dari sebuah konferensi tingkat tinggi Asia Afrika yang diadakan di Bandung, Indonesia pada tahun 1955 yang kita kenal sebagai Konferensi Asia Afrika. Dihadiri oleh para pemimpin dari 29 negara berkembang di Asia dan Afrika, mendeklarasikan untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi Barat atau Timur. Tujuannya yaitu menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara non-blok dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, apartheid, rasisme, dan segala bentuk agresi militer, pendudukan, dominasi, interferensi, atau hegemoni, dan menentang segala bentuk blok. Sayangnya gerakan ini kehilangan kredibilitasnya pada akhir tahun 1960-an ketika anggota-anggotanya mulai terpecah dan bergabung bersama blok lain. Dan terpecah sepenuhnya pada masa invasi Soviet terhadap Afghanistan pada Desember 1979. Kemudian ada misi Garuda. Kontingen Garuda disingkat KONGA atau pasukan Garuda adalah pasukan TNI yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Indonesia mulai turut serta mengirimkan pasukannya sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB sejak 1957. Indonesia membalas pembelaan negara-negara Arab di forum internasional pada 1956 ketika Majelis Umum PBB memutuskan untuk menarik mundur pasukan Inggris, Prancis, dan Israel dari wilayah Mesir.
dengan mengirim pasukan pemeliharaan perdamaian PBB ke Mesir yang dinamakan dengan Kontingen Garuda I atau KONGA. Dari sejak tahun 1957 sampai sekarang, sudah banyak sekali pasukan Garuda yang dikirim untuk membantu PBB dalam menunaikan perdamaian dunia. Kuis yang pertama, jelaskan peranan bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia saat ini. Yang kedua, bagaimanakah upaya generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia? Simpulan, bangsa Indonesia konsisten untuk ikut serta dalam usaha mewujudkan perdamaian dunia, dan generasi muda harus selalu menguatkan kerjasama dengan berbagai bangsa di dunia. Ingat, jadilah pelaku dan pembuat sejarah di dunia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.